Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita juga akan belajar mengenai rencana-rencana manusia nih. Kadang kayak gini loh, kita kan sebagai manusia pasti suka merencanakan sesuatu ya, merencanakan yang baik-baik, dan supaya semuanya terrealisasi kita kejar tuh semuanya supaya itu bisa menjadi apa yang kita dapatkan. Semua rencana itu gak cuma planning doang, gak cuma rencana doang. Tapi terkadang juga ketika kita sudah berusaha, ternyata tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu kan. Mungkin gagal atau mungkin kita tidak pernah tahu kalau Allah punya rencana lain gitu ya. Makanya pagi hari ini jamaah kita bahas aja deh. Tema kita adalah rencana Allah lebih indah dibanding rencana kita. Masya Allah, kita akan belajar banyak pagi hari ini. Tapi sebelumnya ya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini viral sekali, kisah cinta yang haru ya. Istri meninggal setelah 3 jam menikah. Subhanallah. Ini dia tayangannya jamaah. Masya Allah, terharu kita ngeliat videonya ya, tayangannya ya. Dalam hidup kan kita terkadang pengen banget ya sesuatu yang kita harapkan menjadi sesuatu yang indah gitu ke depannya. Tapi kalau kita bicara mengenai rencana Allah nih, ini yang harus kita pelajari, harus aku tanya dulu pertama sama Ustadz Ahmad kan. Kita punya rencana gitu, tapi ternyata rencana Allah itu adalah sesuatu yang membuat kita ini kehilangan seseorang yang kita cintai gitu. Masya Allah. Sampai akhirnya kita bisa, mungkin terkadang ada yang efeknya kita jadi gelap mata gitu. Bagaimana? Kita harus seperti apa Ustadz Ahmad kan kalau terjadi seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Izin Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat video tadi, ini adalah satu tayangan yang sangat mengharukan, di mana di saat seseorang hendak mempersunting menikahi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setelah akad nikah beberapa jam kemudian pasangannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ana urid wa anta turid wa kulluna nurid walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, kita semua masing-masing punya keinginan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka itu yang terbaik bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada seseorang yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam syairnya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah kamu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di saat datang waktu malam, engkau tidak akan tahu apakah engkau akan hidup sampai hari esok. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemudi yang di waktu pagi tertawa-tawa, sorenya mati. Di waktu malam tertawa-tawa, paginya mati. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asyahina min dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Berapa banyak orang yang penyakitnya macam-macam tetapi tidak mati-mati, panjang umurnya. Wa kam min tufulin yurtajatu la umurihim wa qad qubidat arwahum lailatul qadri. Berapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umur ketika lahir, tetapi pada saat lahir beberapa saat meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kam indas sabahi bi kasrihi wa kam indal masai sakinul qabri. Berapa banyak orang yang bangun di waktu pagi berada di dalam istananya, akan tetapi di waktu sore ternyata dia sudah menjadi penghuni kubur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahum lailatul qadri. Berapa banyak pengantin yang sudah dihiasi, dipersiapkan secantik mungkin, setampan mungkin untuk pasangannya, tetapi ternyata meninggal sebelum melakukan malam pertama. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diuji dengan kematian, berpisah dengan orang yang dia cintai. Maka ketahuilah, jangan jadikan sesuatu itu yang menjadi kita gelap mata, justru jadikan sebagai motivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, seseorang yang mencintai, maka dia akan berpisah dengan yang dicintainya. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwasanya siapa orang
yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatnya. Tapi siapa yang tidak bersyukur, azab aku teramat pedih. Dan siapa yang tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari pandangan rahmatku, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan cerita ini menjadi semangat bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Amin. Tapi yang berat dalam hidup kan terkadangnya seperti Ustadz Ahmad kan bilang, kalau kita mencintai, kita juga harus siap kehilangan yang kita cintai. Betul. Gitu ya. Manusiawi gitu. Betul. Ya. Kadang kan kita manusia nggak pengen gitu terjadi gitu. Tapi mungkin tadi Ustadz Ahmad kan bilang ya semua rencana Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Betul. Gitu ya. Terima kasih Ustadz Ahmad kan untuk penjelasannya. Kalau Allah tahu mana yang terbaik buat kita, berarti ya serahin aja sama Allah gitu maksudnya. Oh gitu. Ya udah kan maksudnya tinggal nunggu keputusan Allah. Apa berarti kita ibadah aja, nggak usah ikhtiar. Oh. kan Allah tahu yang terbaik buat kita baiklah. Gitu. Jadi harus gimana? Jadi nunggu nasi itu. Nunggu aja. Nunggu nasi itu naik ke mulut kita. ya gimana? Itu gimana Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya Masya Allah. Masih terharu kita dengan tayangan tadi ya. Iya. Izin Ustaz Ahmad kan, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kita sama-sama membahas sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengembalikan sesuatu kembali kepada Allah. Nah, tapi tunggu dulu. Makanya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada aliran Jabariyah, ada Qadariyah. Oh, tapi tunggu dulu. Buat kita semua, pembelajaran. Bahkan kalau begitu, kalau kita serahkan semua kepada takdir Allah, sudah yang terbaik, ngapain kita berusaha? Nah, di sini ada namanya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha untuk menggapai ridhonya Allah. Sesuatu yang kita kerjakan agar supaya yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Sesuai yang diharapkan oleh Allah. Karena betapa banyak manusia melakukan hal yang tanpa dia sadari justru yang dilakukannya tidak sesuai harapannya Allah. Makanya ada ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3 ilham, taufik, hidayah. Jadi ilham itu kehendak Allah, kemudian taufik itu kecocokan, dan hidayah itu pantulan. Pantulan. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Jamaah yang di rumah lebih semangat cari nafkahnya karena pagi-pagi udah nonton Islam itu indah. Ya, itu kan begitu. Itu namanya hidayah. Dan ternyata tiba-tiba saya dapat postingan dari sahabat saya, Ustadz Ahmad Khan. Kenapa bahwa setan itu tersenyum ketika melihat ada manusia melakukan BBM. Apa tuh? BBM. BBM itu Apa itu BBM? berbangga diri, Ya. berdebat, marah. Oh, BBM itu. Maka setan tertawa. Nah, dalam hal ini mengantarkan buat kita, oh kalau begitu lakukanlah sesuatu sesuai yang sudah dituntunkan oleh agama. Makanya pelajari syariat. Makanya ada namanya orang yang belajar pasti akan bisa tahu apa yang paling bagus dia lakukan sehingga tidak melakukan kesalahan. Maka kita membutuhkan ilmu, membutuhkan arahan, membutuhkan nasihat. Orang udah tahu kalau subuh itu jam 4:36 di waktu Jakarta, tapi setidak-tidaknya ada suara azan. Ya, terus mungkin orang kalau ada nasihat, kadang-kala nasihat itu muncul sehingga terngiang-ngiang di kepala kita. Ayo salat, ayo. Jadi itu hebatnya. Maka ada bisikan-bisikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Bukankah kita sudah dibangunkan kan? Berarti kita sudah diharapkan untuk bisa terpanggil untuk melakukan kebaikan. Tapi ada motivasi juga nih dari diri kita. Maka ikhtiarlah untuk menggapai ridha Allah. Masya Allah. Jadi ikhtiar tetap penting ya. Tetap penting. Dan mungkin untuk bisa menunjang ikhtiar kita sampai apa enggak, makanya butuh ilmu, arahan sama nasihat biar kita tahu nih arahnya mau Soalnya kemana. gini, rezeki memang sudah ada, tapi kan kita yang terbaik, yang berkah. Iya dong. Pasangan sudah ada, tapi kan kita minta yang terbaik. Itu dia, Masya Allah. Emang udah ada Terima pasangan? kasih Ustadz Maulana. Udah ada Belum. Masih menunggu yang melanjutkan gitu.
pasangan udah ada kata Ustaz Maulana, tapi kan kita pengen yang terbaik. Benar, Berarti- semua pasti pengen kayak gitu kan. Berarti lagi milih-milih. Milih-milih. Ya mati pun sudah ada. Udah. Tinggal mencari husnul khotimah. Nah, Amin, itu kan ya berarti pilihan. Kita harus memilih. Contoh kayak jodoh juga kan. Kita udah berusaha membuat diri kita soleh, kita mau mencari yang soleh, tapi ternyata yang kita dapetin enggak. Rumah tangga kita berantakan. Aduh, suka Nauzubillah. berantem gitu. Terus kita pikir, katanya Allah mempertemukan dengan orang yang tepat. Katanya rahasia Allah tepat. Kok malah dipertemukannya dengan kayak begini? Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Aku juga bingung tuh. Harusnya seperti apa? Ustaz Sampai Syam. guruku Ustaz Ahmad, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jika jodoh itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala atau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa terkadang ada orang yang dipertemukan dengan teman hidupnya yang mungkin menurut manusia tidak tepat. Menurut manusia tidak tepat, tapi tetap tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada percontohan yang Allah sebut sebagai contoh memang dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah langsung menyebutkan bahwa ini loh ada contoh permisalan siapa dia? Wanita beriman. Wanita beriman tapi ia bersuamikan seorang Fir'aun yang menjadi musuh Allah. Seorang Fir'aun yang memiliki sifat, kalau bilang sikapnya Fir'aun itu gimana? Sebutin semua sifat buruk, semua ada sama Fir'aun. Ya, jadi semua sifat buruk semua ada sama Fir'aun. Subhanallah. Maka dia pun dipertemukan dengan wanita yang salehah, wanita beriman, Ratu Asia. Maka ternyata di situ disebutkan bahwasanya ini memang skenario Allah. Mempertemukannya dengan Fir'aun, lalu Allah ajarkan, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau begitu engkau membuat aku berada di istana yang semegah ini di dunia namun rasanya seperti neraka, aku memilih untuk ya Allah berikan aku istana lagi di surgamu ya Allah. Skenario Allah kalau dilihat dengan mata manusia, kasihan banget ya Asia, suaminya Fir'aun, gimana ya rasanya ya, dapat suami yang kasar aja ya Allah, tersiksa setiap hari. Dapat suami yang pelit aja rasanya tersiksa setiap hari, apalagi bersuamikan Fir'aun, gimana ya. Kalau mata manusia melihatnya tersiksa Ratu Asia, namun ternyata kata Allah Subhanahu wa taala justru dia termasuk wanita yang beriman, yang mana dalam Al-Qur'an disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Justru kita mengatakan bahwa dia Ratu Asia adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tidak selamanya yang menurut manusia buruk itu adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang menurut manusia baik itu juga baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu, bisa jadi yang menurut kita buruk namun ternyata baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalau memang sudah terlanjur demikian karena memang butuh ikhtiar, makanya Nabi memerintahkan kita untuk memilih karena agamanya. Bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, bukan karena keturunannya. Walaupun itu adalah juga spesifikasi, termasuk spesifikasi gitu ya. Ada orang mengatakan yang penting saya solehah, Ustaz, cariin saya. Wah, kalau bisa solehah putih juga. Kalau bisa yang agak tinggi karena saya juga tinggi. Oh, nambah. Tapi yang jelas poin utamanya adalah karena agamanya. Kenapa? Karena agamanya. Karena kalaupun terjadi setelahnya ada keburukan-keburukan, maka dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pentingnya adalah tidak semuanya yang kita katakan baik itu baik, dan tidak semuanya yang kita katakan buruk itu adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Suka nih tapi kalau kayak gini nih, masa komennya nggak bener banget, apaan sih? Waduh. Harusnya nggak kayak gini dong. Baru Kayak aja gitu dibahas sudah marah-marah. Kenapa sih marah-marah? Enggak, ini kan followers aku udah hampir 2 juta ya. Tapi ada satu orang yang kayak jadi haters aku gitu loh. Kayaknya. Iya, dia ngeganggu banget komennya. Haters? Iya, Oh, haters. jangan sampai haters itu rencana Allah juga tuh. Lo masa rencana Allah haters? Skenario Allah juga ya? Dari mana rencana Allah? Ya, bisa masa- jadi kan haters itu bisa jadi Allah kirimkan untuk kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam Indah jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gitu ya? Iya. Subhanallah